semua, kami dari kelompok 4, kelas 3D PPKN, yang terdiri dari Rizky Ramadan, Catherine Cecilia Manik, Rizky Kairani Berginting, dan Wan Marani Sembiring. Nah, di sini kami akan membahas pengaruh ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antara atau lintas negara yang mencakup kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan hal yang penting yang menjadi inti dalam kegiatan perdagangan internasional, di mana suatu negara secara legal menjual barang hasil produksinya ke seluruh dunia. Karena itu, penting bagi suatu negara untuk membuat suatu kebijakan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor agar bisa mengembangkan perekonomian negaranya. Adapun pengertian ekspor adalah kegiatan transportasi atau memindahkan barang dari satu negara ke negara lain yang melewati lintas batas negara secara hukum internasional. Kegiatan ekspor biasanya melibatkan sebuah perdagangan barang atau barang secara internasional. Seorang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor ini disebut eksportir. Adapun fungsi dari kegiatan ekspor yang pertama, jika kita melakukan ekspor, biasanya barang yang kita jual akan dihargai lebih tinggi karena biasanya komoditas yang diekspor ke negara lain adalah komoditas yang langka atau tidak ada di negara tersebut, sehingga mereka berani membayar lebih. Yang kedua, mengekspor produk ke luar negeri juga berarti sudah membuka peluang pasar internasional. Dengan pasar yang lebih luas, maka keuntungan juga akan lebih luas diterima oleh negara. Yang ketiga, selain keuntungan eksportir, negara pun juga mendapatkan keuntungan berupa devisa yang bisa meningkatkan stabilitas ekonomi. Selanjutnya, lalu ekspor pun dapat berguna untuk menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. Jika suatu barang sedang berlebih dan harga menjadi anjlok, mengekspornya adalah salah satu solusinya. Ekspor juga dapat menjaga stabilitas nilai kurs valuta asing. Keuntungan menjadi eksportir bukan hanya mencari keuntungan semata. Kegiatan eksportir juga membawa lebih banyak manfaat, antaranya yaitu: yang pertama, memperkenalkan sumber daya alam yang dimiliki ke lebih banyak negara. Yang kedua, membantu negara dalam meningkatkan devisa. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan negara lain yang bersangkutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas bangsa. Dan kelima, membantu memenuhi kebutuhan suatu negara. Dalam perekonomian dan perdagangan internasional, kita tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekspor maupun impor. Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor di negara yang terus dilakukan demi meningkatkan perekonomian dalam negeri, termasuk Indonesia. Setiap negara tentunya berlomba-lomba untuk membuat kebijakan yang memudahkan para pengusaha di dalam negeri supaya lebih mudah untuk melakukan ekspor. Namun, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, kegiatan ekspor seluruh dunia menurun drastis. Hal ini dikarenakan semenjak pandemi daya beli masyarakat menurun, sehingga nilai perdagangan dunia juga menurun drastis. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan kegiatan ekspor di masa pandemi ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan mutu produk. Sudah pasti bahwa untuk kegiatan ekspor, produk yang dijual harus memiliki kualitas yang baik agar mampu bersaing di pasar global. Yang kedua, dengan melakukan inovasi produk. Selain melakukan produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. Jadi, ciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, dengan mempromosikan produk yang dimiliki. Ada banyak cara untuk melakukan promosi, misalnya menggunakan media online, elektronik, koran, majalah, atau mengikuti pameran dagang. Yang dimana tujuan dari mempromosikan produk ini adalah agar produk ini bisa lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Yang keempat, dengan mengikuti pameran lokal. Langkah ini memberikan citra yang positif terhadap produk dan perusahaan yang dimiliki. Buyer internasional berpeluang untuk menjadi buyer potensial bagi bisnis yang dimiliki. Yang kelima, mengikuti pameran di luar negeri. Penyelenggara pameran biasanya ialah kedutaan besar Indonesia di suatu negara. Oleh karena itu, jangan sampai dilewatkan karena berpeluang besar untuk memperkenalkan produk ke lebih banyak buyer. Selanjutnya, yang ketujuh, memiliki website yang terpercaya.
Bentukannya bisa berupa company profile atau toko online untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Selain itu juga dapat menjadi sarana dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon buyer. Yang ketujuh, menjadi binaan BUMN. Dengan cara ini, Anda bisa mendapat fasilitas dan juga jaringan usaha untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir, dengan memperkuat brand. Membuat ataupun memperkuat brand sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak sekali produk-produk yang sama yang bertebaran di pasaran namun kualitasnya berbeda. Sehingga dengan adanya brand produk yang dimiliki akan mampu bersaing dengan produk tiruan. Cara mengurangi impor. Selain dengan upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, untuk meningkatkan ekspor dan menjaga surplus perdagangan agar tetap positif, kita juga harus bisa mengurangi kegiatan impor, terlebih lagi pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Sebaiknya, kegiatan impor harus dikurangi dan sebaiknya lebih mengutamakan peningkatan kegiatan ekspor. Selanjutnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi impor, yaitu dengan cara yang pertama, pemberian pajak bea masuk yang tinggi. Yang kedua, membatasi masuknya produk impor dengan memberikan kuota impor. Yang ketiga, membatasi barang impor dengan mengendalikan visa. Yang keempat, mendorong produsen dalam negeri untuk membuat produk substitusi impor. Yang kelima, menurunkan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing supaya barang impor lebih mahal. Nah, seperti itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor dalam negeri dan upaya untuk mengurangi impor dalam negeri. Dengan upaya tersebut, diharapkan neraca perdagangan akan terus positif dan perekonomian negara bisa meningkat. Baik, sekian dari hasil penjelasan kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you. Dah.